Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang fungi atau bahasa Indonesianya jamur, termasuk kamir dan kapang. Hari ini kita akan membahas tentang morfologi jamur, struktur tubuh jamur, cara hidup jamur, dan reproduksi jamur. Kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah untuk pengetahuan menganalisis jamur berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya, sedangkan untuk keterampilan membedakan jamur berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Pendahuluannya, kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup, yaitu ada 6 kingdom, ada animalia atau hewan, ada plantae atau tumbuhan, ada fungi atau jamur, ada protista, ada eubacteria, dan archaebacteria yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini adalah gambar macam-macam jamur ya. Nih, ini yang seperti sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, kita akan membahas ciri umumnya. Yang pertama, eukariotik, yakni memiliki inti sel dan dilengkapi dengan organel lain seperti ribosom, mitokondria, retikulum, endoplasma, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki dinding sel yang disusun oleh zat kitin dan glukan. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun. Yang keempat, bersifat heterotrof. Yang kelima, umumnya multiselular, yakni pada kapang atau cendawan, dan juga uniselular, yakni pada kamir. Yang keenam, reproduksi dengan pembentukan spora. Yang ketujuh, tubuh disusun oleh benang-benang yang disebut hifa. Nah, jika hifa-hifa ini bersatu, maka namanya miselium. Nah, ada pula miselium yang berkembang membentuk buah seperti jamur yang ada pada gambar. Lalu habitatnya di tempat yang lembab. Oke. Morfologi fungi berdasarkan jumlah selnya itu ada 2, yakni kamir dan kapang. Kamir ini bersel tunggal atau uniseluler. Contohnya ragi atau yeast. Bahasa Latinnya Saccharomyces cerevisiae. Kapang bersel banyak atau multiseluler, terdiri dari 4 divisi. Ada zygomicota, ada ascomicota, ada basidiomycota, dan deuteromycota. Oke, kita akan bahas tentang kamir atau yeast. Ini uniseluler. Sel berbentuk bulat atau oval, ada pula yang berbentuk memanjang atau bola. Berukuran 5-30 mikron untuk panjang dan 1-5 mikron untuk lebar. Beberapa kamir dapat membentuk pseudohifa atau tunas hasil proses reproduksi yang sel-selnya memanjang dan tetap menempel pada inangnya berbentuk seperti hifa. Beberapa kamir menunjukkan dimorfisme, yakni kemampuan jamur untuk dapat hidup dalam 2 bentuk morfologi, tergantung pada kondisi lingkungan, misalnya suhu. Bereproduksi secara aseksual melalui pembentukan tunas atau budding. Kapang atau mold. Ini bersel banyak atau multiselular. Talus, ini struktur vegetatif berbentuk filamen panjang yang disebut hifa. Hifa atau miselium bersifat vegetatif, yakni dapat menembus substrat untuk menyerap nutrisi atau makanan, dan reproduksi untuk menghasilkan spora sebagai alat reproduksi. Pada umumnya tumbuh di atas permukaan medium. Kapang dapat ditemukan pada tempe atau
namanya Rhizopus oryzae, dan oncom atau Neospora cytophylla. Terdapat 3 macam morfologi hifa. Yang pertama, hifa aseptat atau senosit. Hifa ini tidak memiliki sekat antar sel, lalu dihasilkan dari pembelahan inti secara berulang-ulang tanpa diikuti pembelahan sitoplasmik, sehingga terbentuk sitoplasma tanpa sekat dengan banyak inti. Yang kedua, hifa septat. Ini dibagi menjadi 2. Ada hifa septat bersel tunggal atau uninukleat dan hifa septat bersel banyak atau multinukleat. Pada sel tunggal, sekat yang membagi hifa menjadi sel-sel berinti tunggal. Setiap sekat memiliki pori yang memungkinkan perpindahan nukleus atau organel lain seperti ribosom dan mitokondria dari satu sel ke sel lain. Hifa septat bersel tunggal, sekatnya membagi hifa menjadi sel-sel yang memiliki 2 inti atau lebih. Lalu ada haustoria. Hifa yang bagian ujungnya termodifikasi berguna untuk menyerap makanan. Ujung hifa berfungsi untuk menembus jaringan ke tubuh inang. Haustoria umumnya dimiliki oleh fungi parasit. Ini adalah tabel karakteristik morfologi kamir dan kapang. Dari jumlah sel pembangun, kamir ini adalah satu sel atau uniseluler, sedangkan kapang banyak sel atau multiseluler. Ukuran selnya berdiameter kurang lebih 4 mikron, sedangkan kapang 5-30 mikron. Bentuk pertumbuhan selnya, kamir membentuk tunas, sedangkan kapang membentuk hifa. Komponen dinding selnya untuk kamir itu kitin dan glukan dalam komposisi beragam, sedangkan kapang kitin dan glukan saja. Sporanya pada kamir tidak berwarna, sedangkan pada kapang memiliki warna atau pigmen. Nukleus atau inti selnya dapat bersifat haploid atau diploid pada kamir, sedangkan pada kapang hanya bersifat haploid. Struktur tubuh fungi. Nah, itu seperti payung itu namanya badan buah. Sedangkan di bawah badan buah itu ada sel penghasil spora. Nah, benang-benang itu disebut hifa, sedangkan kumpulan dari hifa disebut. Cara hidup fungi berdasarkan cara mendapatkan nutrisinya ada 3 cara, yakni saprofit, parasit, dan mutualistik. Saprofit ini menguraikan sisa bagian makhluk hidup yang sudah mati. Lalu parasit mengambil nutrisi dari makhluk yang masih hidup. Sedangkan mutualistik ini hidup bersama makhluk hidup lainnya dan saling menguntungkan. Contohnya lihen atau lumut kerak. Bersimbiosis mutualisme dengan jamur kelompok Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota dengan mikroorganisme fotosintetik cyanobacteria atau ganggang hijau biru. Lihen menyediakan senyawa organik yang diperlukan fungi, lalu fungi memberikan perlindungan bagi cyanobacteria. Mycorrhiza, yakni simbiosis mutualisme antara jamur kelompok Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota dengan akar tumbuhan tingkat tinggi, sehingga tumbuhan tersebut dapat menyerap makanan dari dalam tanah lebih banyak. Berdasarkan letak hifa pada tumbuhan inang, mycorrhiza dibedakan menjadi 2. Ada endomycorrhiza atau hifa jamur masuk ke dalam jaringan akar tumbuh inang. Ektomycorrhiza, yakni hifa jamur hanya menempel pada akar tumbuhan inang sehingga memperluas permukaan akar dan dapat membantu penyerapan dan nutrisi dari dalam tanah.
Kapang pada umumnya bersifat aerob, sedangkan kamir bersifat aerob fakultatif. Nah, ini adalah contohnya. Lichen, simbiosis jamur dengan alga. Lalu ada jamur parasit yang menempel pada cacing nematoda. Reproduksi fungi ada dua macam, yakni reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Pada reproduksi aseksual terjadi pembelahan, pembentukan tunas atau buding, pembentukan spora. Sedangkan pada reproduksi seksual itu terbentuknya spora seksual secara kontak, gametangium, dan konjugasi. Macam-macam spora aseksual ada beberapa macam. Pertama, conidiaspora, yakni spora yang terbentuk di ujung hifa dihasilkan oleh conidium. Ada spongariospora, itu spora yang terbentuk dalam kantong yang disebut spongarium dan terdapat di ujung hifa khusus atau sporangiosfer. Ada jenis spora yang dapat bergerak atau motil karena memiliki flagela, ini disebut zoospora. Lalu ada juga jenis spora yang non-motil atau tidak dapat bergerak, namanya aplanospora. Oodium atau artospora, yakni spora yang terbentuk karena terputusnya sel-sel hifa. Ada chlamydiaspora, yakni spora yang terbentuk dari sel-sel hifa somatik. Spora ini berdinding tebal dan sangat resisten terhadap keadaan buruk. Ada blastospora, tunas atau kuncup pada sel-sel kamir. Pada reproduksi seksual ini terjadi melalui pembentukan spora seksual dari peleburan dua inti yang berasal dari dua hifa yang berbeda tipe, yakni positif dan negatif. Tipe-tipe spora seksual ada ascospora, yakni spora bersel satu yang terbentuk dalam kantung yang disebut ascus. Biasanya terdapat 8 ascospora dalam tiap ascus. Basidiospora, yakni spora bersel tunggal yang terbentuk di dalam basidium, struktur berbentuk gada. Zygospora, yakni spora yang terbentuk apabila pertemuan dan peleburan dua ujung hifa yang serasi secara seksual. Yang terakhir, oospora, yakni spora yang terbentuk dalam struktur betina khusus atau oogonium. Di dalam oogonium terdapat satu atau lebih oosfer atau sel telur. Nah, oospora ini terbentuk ketika gamet jantan yang dibentuk dalam antheridium membuahi oos.